Saya akan kasih waktu 20 menit sebelum kelas selesai. Kalian cari teknik analisis data kualitatif selain Miles and Huberman. Miles and Huberman dan teman-temannya maksudnya kayak Sutopo, Sugiono, dan sebagainya tadi yang tahapannya meliputi 3 atau 4 tadi. Lihat yang lain. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sehingga nanti minggu depan sudah teman-teman sudah menyiapkan diri. Oh, ternyata ada ini, ada ini, ada ini dan sebagainya. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Baik, yang selanjutnya saya akan tanya tentang yang kemarin, tentang rancangan penelitian. Apa itu rancangan penelitian? Bagaimana rancangan penelitian? Dari contoh skripsi yang dibahas, apakah rancangan penelitiannya sudah sesuai? Bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan, teknik pemilihan informannya, dan validitas datanya bagaimana dilakukan. Saya mulai dulu dari apa itu rancangan penelitian. Lutfi Ardiansyah. Ya, apa itu rancangan penelitian, Lutfi? Rancangan penelitian merupakan usaha merencanakan kemungkinan tertentu secara luas tanpa menunjukkan secara pasti apa yang akan dikerjakan dalam hubungan dengan unsurnya masing-masing. Moleong 2004 mengartikan rancangan penelitian sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan pelengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian kualitatif yang terdiri dari tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Gitu, Bu. Oke. Kalau dari bahasamu sendiri, siapa itu? Siapa tadi? Lupa namanya sebentar. Lutfi. Kalau dari bahasamu apa, Lutfi? Itu kan menurut Moleong, Lutfi. Usaha merencanakan segala kemungkinan dan kelengkapan yang berupa pralapangan, lapangan, dan analisis. Itu kalau dari bahasamu apa, Lutfi? Jadi supaya proses penelitian berjalan dengan lancar, dapat berhasil, kemudian kita ditekankan untuk membuat rancangan penelitian. Oke. Nah, ditekankan untuk membuat rancangan penelitian. Kalau menurutmu kan berarti agar penelitian itu sukses, berhasil, sesuai dengan yang direncanakan, maka harus membuat rancangan penelitian. Di rancangan penelitian itu isinya akan apa? Di rancangan penelitian itu isinya ya tadi Bu, seperti tahap pra penelitian, kemudian tahap pekerjaan penelitian, kemudian tahap analisis data. Oke, di tahap pra penelitian apa yang akan ada? Siapa itu? Lutfi. Di tahap pra penelitian nanti ada berdasarkan referensi yang saya baca ya Bu. Ya. Ya. Pada tahap pra penelitian ini ada tahap orientasi atau deskripsi. Nah, di tahap ini peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan, dan ditanyakan. Kemudian di tahap kedua itu ada tahap reduksi atau fokus. Nah, di tahap reduksi ini peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap 1 untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Kemudian di tahap yang ketiga itu ada tahap selection. Nah, tahap seleksi ini menguraikan fokus yang yang menguraikan fokus yang telah ditetapkan kemudian menjadi lebih rinci. Nah, kemudian di tahap penelitian yang ketiga ini peneliti juga melakukan analisis yang secara mendalam terhadap data yang sudah diperoleh. Kemudian selanjutnya di tahap terakhir, di tahap yang kelima ini peneliti mencandra kembali dari kesimpulan. Kemudian kesimpulan itu telah dibuat seperti itu. Baik. Jadi kalau saya bisa mengulang lagi apa yang kamu sampaikan, Lutfi, bahwa pralapangan itu berarti melakukan orientasi deskripsi. Artinya harus punya proposal. Benar nggak?
Iya, Bu. Oke. Kemudian nanti perlu mereduksi, mengumpulkan, merediksi dan sebagainya. Artinya kemudian setelah proposal itu dilakukan, maka perlu pengumpulan data. Kemudian selanjutnya adalah fokus, kemudian melakukan analisis mendalam dan kesimpulan. Artinya melakukan analisis data, ya kan? Benar begitu ya? Iya, Bu. Ya. Baik. Yang lain, Gading Wikan. Apa yang kamu ketahui tentang apa itu rancangan penelitian, Gading? Gimana, Bu? Kurang putus-putus, Bu. Maaf, Bu. Apa yang kamu ketahui tentang rancangan penelitian? Rancangan penelitian itu sepaham saya agak mirip sama desain penelitian. Apa Benar itu? nggak ya, Bu? Apa itu? Ya, intinya isinya tuh apa aja yang mau diteliti. Terus? Metodenya, ya intinya semua apa namanya, rencananya itu isinya penelitian apa aja ada di dalam situ. Kayak yang tadi Lutfi bilang sih, Bu. Tapi maaf tadi tuh putus-putus. Baik, kalau saya bilang bahwa menurutmu rancangan penelitian itu apa yang tertulis di proposal penelitian, itu maksudnya? Iya. Semua yang tertulis di proposal penelitian, begitu? Iya. Oke, Iya. baik. Baik, Gading dan Lutfi menyampaikan lebih ke apa yang akan dilakukan di rancangan penelitian itu. Dan semua itu misalnya apa saja, kemudian apa yang akan dilakukan, metodenya bagaimana, itu yang tertulis di proposal itu disebut sebagai rancangan penelitian atau ada yang menyebutnya sebagai desain penelitian. Ada yang lain? Ada yang lain? Ini tuh Hanifan tuh keluar masuk. Ada yang lain teman-teman? Baik, jadi rancangan penelitian itu memang seringkali diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah desain suatu penelitian. Nah, desain itu lebih ke arah tadi seperti yang disampaikan oleh Lutfi dan Gading, bahwa jadi semua yang dituangkan dalam proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu merupakan suatu rancangan penelitian. Di situ disebutkan tentang apa yang akan diteliti, mengapa akan diteliti, tujuannya apa, manfaatnya apa, dasar teorinya apa, permasalahan yang ingin dijawab apa, dan bagaimana untuk bisa menjawab rumusan penelitian itu. Itu rancangan penelitian dan itu tergambarkan dalam suatu proposal penelitian. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa ada scholar lain yang menyebutkan bahwa rancangan penelitian atau desain penelitian itu adalah kerangka pikir penelitian. Memang kerangka pikir penelitian itu dia lebih concise, lebih ringkas penjelasannya. Tetapi sebenarnya juga menjelaskan tentang rancangan penelitiannya, walaupun di situ itu lebih ke kerangka pikirnya. Jadi tidak ke arah bagaimana melakukannya, tapi ke arah kerangka pikirnya. Biasanya penekanan pada pisau analisis yang akan digunakan dalam mengurai atau mengkaji penelitian itu. Begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, dalam contoh skripsi yang dibahas kemarin, apakah rancangan penelitiannya sudah sesuai?
Silahkan yang mau menjawab. Mutiara Az-Zahra. Mutiara Az-Zahra monitor. Oke, tidak monitor. Sebentar saya lihat nama lengkapnya di setiap. Ika Melina coba. Iya, Bu. Dari skripsi yang kamu pelajari, menurutmu rancangan penelitiannya apakah sudah sesuai, Ika? Kalau menurut saya sudah sesuai, karena dari metode penelitiannya itu, dari jenis penelitian, lokasi penelitian, dan variabel penelitian dan lainnya itu sudah sesuai, seperti itu. Dia menggunakan pendekatan kualitatif ya, Ika? Ya. Mengapa menurutmu sudah sesuai ketika itu menggunakan pendekatan kualitatif? Karena dari sumber datanya, dia mengambilnya pakai sumber data primer dan sekunder. Kemudian dari teknik pengambilan sampelnya itu udah sesuai juga. Kemudian teknik pengumpulan datanya juga menggunakan interaktif. Saya tanya, Ika, tadi kamu bilang karena sumber datanya menggunakan primer dan sekunder, maka sudah sesuai itu menggunakan pendekatan kualitatif. Pertanyaan saya, apakah kalau sumber datanya primer dan sekunder tidak bisa menggunakan pendekatan kuantitatif? Bisa, Bu. Bisa. Terus kenapa kamu bilang sudah sesuai? Karena selain sumber datanya itu juga, terus teknik pengambilan sampelnya juga melalui snowball sampling sama purposive sampling. Oke, saya stop dulu. Teknik pengumpulan Ika. Saya stop dulu. Apakah kalau teknik pengumpulan datanya teknik penentuan informannya atau teknik penentuan subjek penelitiannya menggunakan snowball, apakah hanya bisa dilakukan dengan penelitian kualitatif? Kalau kuantitatif tidak bisa dengan snowball? Mungkin bisa ya. Bisa juga. Nah, berarti jawabannya harus dikejar lagi, Ika. Ya. Jadi tolong kamu pelajari lagi. Kenapa ya ini kok benar? Kok benar rancangan penelitiannya kenapa? Iya. Ya, tolong dipelajari lagi ya. Karena kalau misalnya kamu, karena ini sumber datanya menggunakan primer sekunder, tanyakan lagi. Kalau menggunakan primer sekunder, apakah tidak bisa kuantitatif? Oh, bisa. Oh, karena ini menggunakan snowball sampling. Apakah kalau snowball sampling nggak bisa kuantitatif? Oh, bisa. Gitu ya, Ika ya. Tolong dilihat lagi sehingga kamu kuat dalam menjawabnya. Apa clue atau clue itu apa ya? Clue itu apa ya? Salah satu ciri atau hal yang kamu harus perhatikan adalah harus bisa ditanya, mengapa penelitian ini kualitatif? Ya. Baik, Bu. Beberapa yang kemarin sudah mengirimkan kembali jawabannya itu sudah benar. Jadi itu yang membedakan dengan kuantitatif ya. Iya. Baik, saya lanjutkan tentang bagaimana teknik pengumpulan data yang dilakukan. Teknik pengumpulan datanya yang dilakukan dalam skripsi itu. Silakan. Saya. Ya, silakan. Hanifan. Jadi kalau di skripsi
untuk Suara Hanifan kok nggak kedengaran ya tempat saya ya? Suaramu kok nggak berdengung ya Hanifan, atau hanya tempat saya? Yang lain dengar, bisa dengar ya? Oh, putus-putus. Oke. Ya, silakan Hanifan lagi. Maaf, Bu, kendala jaringan ini. Iya. Jadi untuk teknik wawancara itu kita menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan ke narasumber. Terus untuk narasumbernya itu nanti kita dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kota Surakarta. Sebentar Hanifan. Gimana, Bu? Yang saya tanyakan adalah apa teknik pengumpulan data yang digunakan? Iya, itu tadi, Bu. Jadi metode wawancara dan dokumentasi. Oke. Wawancara dan dokumentasi. Wawancara itu adalah menanyakan langsung kepada informannya ya? Iya, betul. Kalau dokumentasi? Dokumentasi itu mengumpulkan data yang bersumber dari undang-undang. Kalau di skripsi ini. Skripsi itu dari mengumpulkan data-data yang bersumber dari undang-undang. Oke. Jadi teknik pengumpulan data yang digunakan dari yang dipelajari Hanifan di skripsi itu ada 2 ya Hanifan ya. Wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan, kemudian studi dokumentasi adalah mempelajari mengambil data dari beberapa dokumen terkait termasuk dari undang-undang. Oke, yang lain ada nggak teknik pengumpulan data yang digunakan selain wawancara dan dokumentasi? Saya Bu Mutiara. Silakan Mutiara. Maaf Bu, tadi saya dengar cuma suaranya putus-putus. Jadi saya jawab yang ini. Jadi di skripsi yang saya baca ini teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan juga pengumpulan dokumentasi, Bu. Oke. Kalau yang observasi, apa yang dilakukan dalam mengumpulkan data di situ, Mutiara? Observasi di sini peneliti terjun langsung pada lokasi penelitiannya, lalu dia yang kayak mengamati secara langsung gitu, Bu. Mengamati secara langsung, oke. Iya. Coba kamu lihat nanti dibaca lagi, tidak harus sekarang. Apakah hasil pengamatannya itu ada data yang dikumpulkan dari hasil pengamatannya? Ya. Baik, Bu. Nanti saya coba baca lagi. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman. Jadi yang umum sekali digunakan itu tuh ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang dalam kualitatif, yaitu pertama wawancara, kemudian yang kedua studi dokumentasi, kemudian yang ketiga observasi. Apakah bisa 3-tiganya digunakan? Bisa. Tetapi yang saya ingatkan ke teman-teman semua, kesalahan fatal yang sering dilakukan adalah 3-tiganya ini digunakan hanya gara-gara copy paste. Jadi ketika ditanya, apakah kamu benar-benar mengumpulkan data menggunakan observasi? Iya, Bu. Bagaimana kamu melakukan observasi? Saya terjun langsung ke lapangan dan mengamati fenomena di sana. Oke, apakah fenomena yang kamu amati itu adalah data yang kamu kumpulkan untuk kemudian dianalisis? Ternyata tidak. Makanya tadi saya minta Mutiara, kalau di situ dibilang ada observasi, tolong dilihat apakah ada data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan digunakan dianalisis data. Kalau itu tidak digunakan, berarti teman-teman tidak melakukan pengumpulan data melalui observasi. Pernah misalnya ya ada yang skripsi tentang implementasi kebijakan flyover mana dekat kampus itu namanya, Palur, Bu, Palur. Flyover Palur. Saya ingatnya Janti karena di Jogja. Implementasi flyover Palur. Terus juga ada yang implementasi kebijakan BST, Batik Trans Solo. Salah satu pengumpulan datanya dengan observasi. Terus saya tanya,
Apa yang kamu observasi? Saya ikut, Bu, saya ikut Batik Trans dan saya mengamati penumpang, jumlah penumpang yang naik turun itu seberapa banyak. Oke. Yang kamu lihat apa? Ya, bagaimana ternyata penumpangnya itu banyak, kemudian tertib dan sikap dari apa itu kondektur baik, tepat waktu dan sebagainya. Terus saya tanya, yang kamu teliti apa? Kinerja dinas perhubungan. Terus data bahwa penumpangnya banyak, tertib, bayar di tempat, pemberhentian tepat waktu, apa hubungannya dengan kinerja dinas? Oh iya, nggak ada, Bu. Nah iya, berarti kamu tidak mengumpulkan data untuk itu. Observasinya tidak sesuai. Begitu ya. Itu tolong benar-benar diperhatikan. Jangan asal, oh ada 3 saya gunakan, 3-3-nya semua. Jangan. Atau studi dokumentasi, katanya. Kemudian disebutkan, studi dokumentasi adalah pengumpulan artikel-artikel dari jurnal internasional dan nasional. Saya tanya, apakah kamu mengumpulkan data dari artikel di jurnal? Enggak, Bu. Maksud saya, dokumen-dokumen itu, dari artikel-artikel itu, saya jadikan sebagai tinjauan pustaka. Lah, kamu kan sekarang pengumpulan data. Yang nanti data yang dikumpulkan akan dianalisis. Nah, itu banyak salah kaprah begitu ya, teman-teman. Tolong itu diperhatikan. Ingat, itu adalah pengumpulan data. Yang datanya akan kalian kumpulkan untuk kemudian nanti dianalisis. Ya. Jadi walaupun tahu tiga-tiganya, tidak harus ketiga-tiganya dipakai semua. Gunakan yang memang digunakan. Apakah boleh, Bu, pakai 3? Boleh. Pakai 2? Boleh. Pakai 1? Boleh. Tapi yang penting adalah itu benar-benar digunakan untuk pengumpulan data yang datanya nanti akan dianalisis. Begitu ya. Baik, selanjutnya teknik pemilihan informan. Dari skripsi yang kalian baca, teknik pemilihan informannya apa? Silahkan, yang lain yang belum bersuara dari tadi. Saya, Bu. Silahkan, Gusti. Ya, baik, dari skripsi yang menjadi sumber saya ini, untuk teknik penentuan informannya itu menggunakan teknik non-probability sampling, di mana ini penulis menggunakannya itu purposive sampling, Bu. Karena di sini penulis menggunakan teknik purposive sampling itu supaya penulis ingin memilih informan yang paling tahu sehingga kemungkinan pilihan informan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Jadi yang diambil itu informannya seperti kepala puskesmas, kemudian kepala UPT DPMKS seperti itu, Bu. Oke. Non-probability purposive. Baik, terima kasih Gusti. Ada yang lain? Ada yang lain? Atau semua purposive? 32 orang nih. Purposive semua? Iya, Bu. Sama seperti Tasya, Bu. Siapa ini yang bicara ya? Saya, Bu Melinia Marasuci. Oke, Melinia. Sama. Purposive. Yang lain? Ada nggak yang tidak purposive? Atau semua 32 orang ini purposive semua? Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Isma. Jadi kalau di skripsi saya itu ada 2 teknik, purposive sampling sama snowball sampling. Oke, dua-duanya digunakan? Iya. Wow, hebat itu.
Dua-duanya menggunakan snowball ya? Sorry, purposive dan snowball digunakan keduanya. Iya, Bu. Oke, Isma. Ketika dia bilang purposive itu bagaimana dan snowball bagaimana, Isma? Sehingga dia memilih keduanya itu, Isma. Jadi dalam purposive sampling itu informan itu dipilih berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditentukan oleh penulis. Jadi di situ sudah ditetapkan informan berdasarkan ciri-cirinya. Lalu pada snowball sampling itu dipilih karena mampu untuk mengumpulkan data di lapangan. Oke. Baik, Isma dan ke yang lain juga jika menemukan kasus yang punya Isma. Pertama yang harus teman-teman pahami adalah ketahui apa itu. Oh, purposive sampling, apa toh itu? Oh, snowball sampling, apa toh itu? Apakah perlu saya menggunakan keduanya? Itu bisa dijawab kalau teman-teman sudah paham apa itu purposive. Jadi purposive sampling itu adalah menentukan informan penelitian berdasarkan tadi kalau istilahnya Isma ciri-ciri atau berdasarkan informan itu dipilih purposively, bertujuan karena dianggap yang paling tahu tentang itu. Misalnya tentang apa ya, smart city di Boyolali misalnya. Kita sudah tahu, kita nggak mungkin akan tanya ke bagian dinas tenaga kerja misalnya. Jadi kita sudah purposively, sudah tahu secara bertujuan bahwa kita tahu tuh, kita sudah bisa mengarahkan kemana informan yang akan kita pilih, itu purposive. Ya. Kemudian kalau snowball, jadi dia menggelinding. Jadi kita punya satu target yang kemudian target berikutnya itu menggelinding begitu saja sesuai dengan informasi yang diperoleh. Jadi apakah menggunakan keduanya? Bisa jadi, cuma benar-benar diperhatikan apakah benar akan menggunakan keduanya. Biasanya menggunakan satu aja kalian sudah kelimpungan. Kenapa harus menggunakan dua? Jadi Isma, nanti tolong sama dengan Ika tadi pelajari. Apakah benar-benar itu dilakukan dan sesuai. Nah, sehingga apa Bu yang harus diketahui pertama? Yang harus diketahui pertama kali kan adalah kalian tahu apa itu. Apa itu purposive? Apa itu snowball? Begitu ya. Dan teman-teman untuk di penelitian kualitatif selalu gunakan istilah informan, bukan sampel. Kalian tahu kan apa yang disebut dengan sampel? Yang kemarin ketika kita berbicara tentang kuantitatif. Bu, tetapi di beberapa buku itu disebutkan Bu teknik pengambilan sampel. Iya, tetapi dalam penelitian kualitatif itu gunakan teknik penentuan atau pemilihan informan ya. Karena istilah yang digunakan kalau sampel itu secara umum adalah untuk kuantitatif sebagai representasi, tapi kalau kualitatif itu informan. Oke, nah jadi penekanannya adalah memang dua hal teknik ini yang sering digunakan adalah yang non-probability, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Mana yang akan digunakan, maka teman-teman harus paham, harus mengerti apa itu. Apa atau purposive sampling? Oh, purposive sampling itu adalah teknik pemilihan informan yang bertujuan. Yang informan itu dipilih karena dianggap tahu tentang persoalan atau permasalahan yang sesuai dengan kajian penelitian. Begitu ya. Apa itu snowball sampling? Nah, sehingga setelah kalian paham itu, kemudian baru, kalau begitu saya akan pakai yang mana? Baru dipilih. Sehingga tahu, hei, kenapa kamu pilih purposive? Mengapa kamu pilih snowball?
Mengapa kamu pilih cluster sampling? Mengapa kamu pilih convenient sampling misalnya? Kamu bisa menjawab. Ya. Sama dengan, Bu Erlin kenapa biasanya maskernya putih terus nggak pernah ganti? Sekarang kenapa kok mau pakai orange? Nah, maka tadi saya jawab, karena alasan ini. Nah, kalian harus tahu tuh, mengapa memilih purposif? Karena begini gitu ya. Selanjutnya, teknik informan sudah, validitas data. Teknik validitas data yang dilakukan. Feby, mana suaramu Feby? Ya, Bu. Sorry, Bu, tadi putus-putus pertanyaannya apa ya, Bu? Bagaimana yang terakhir, bagaimana validitas data yang dilakukan? Di sini validitas yang digunakan dengan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan yang dilakukan atau dengan berbagai dokumen yang ada. Selain itu dengan mengecek kebenaran data melalui wawancara dengan berbagai sumber. Hal itu digunakan sebagai pengontrol data yang Sebentar Feby, jangan dibaca dong. Dijelaskan. Kalau yang kamu lakukan itu membaca. Jangan-jangan kamu sendiri nggak ngerti apa yang dibaca. Iya, jadi yang saya ngerti itu triangulasi itu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Oke, berarti ada triangulasi, ya kan? Yang harus ditekankan adalah begini, siapa itu Feby. Bagaimana validitas data dilakukan? Kalau dalam penelitian kualitatif, sebenarnya banyak beberapa cara validitas data. Tapi yang umum digunakan adalah triangulasi. Disebut dengan triangulasi. Kalau dalam penelitian kuantitatif, bagaimana validitas data dilakukan? Siapa yang bisa? Pakai uji signifikansi ya, Bu. Uji signifikansi yang kayak kemarin kan? Ya. Ada uji validitas data, uji reliabilitas data dengan uji signifikansi. Itu kalau kuantitatif. Kalau di kualitatif, ada beberapa cara, tapi yang paling umum digunakan dan hampir semua digunakan di skripsi itu adalah yang disebut dengan triangulasi. Tolong itu diperhatikan ya, Feby. Jadi bertahap pemahamanmu. Validitas data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam skripsi itu dengan triangulasi. Ada berapa macam triangulasi itu? Ada triangulasi yang disebutkan oleh Feby tadi, yaitu dengan apa Feby? Membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Oke, jadi ada yang dilakukan triangulasinya itu adalah membandingkan isi wawancara, hasil wawancara dengan hasil observasi ya. Ibu. Nah, betul. Itu disebut dengan triangulasi apa? Di sini nggak dikasih tahu. Nggak disebutkan ya? Oke. Oke, jadi karena tadi itu yang dibandingkan adalah hasil wawancara dan hasil observasi, maka ini disebut dengan triangulasi. Ada yang bisa menyebutkan triangulasi apa? Triangulasi sumber, Bu. Triangulasi sumber. Jadi ada beberapa macam triangulasi, Feby. Ada triangulasi sumber. Ada lagi triangulasi apa? Metode. Teknik. Ada lagi triangulasi waktu. Ada lagi triangulasi metode. Ya. Nah, jadi kalian yang pertama kali harus dilakukan adalah begini. Oke, validasi data. Validitas data dalam penelitian kualitatif
akan dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Triangulasi waktu, triangulasi metode, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi sumber. Pahami dulu apa itu masing-masing. Kemudian setelah dipahami baru kamu memilih. Oh, saya akan melakukan uji validitas melalui triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi. Itu validitas data yang dilakukan. Itu namanya teknik validasi atau triangulasi apa? Oh, Bu, saya ingin membandingkan antara apa yang dikatakan oleh informan A dan dengan apa yang dikatakan oleh informan B. Misalnya, saya itu Bu wawancaranya ke Kepala Dinas seluruh UPTD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perhubungan misalnya. Itu pengumpulan datanya. Wawancara pada penentuan informannya adalah beberapa kepala dinas. Validitas data yang akan saya lakukan adalah dengan triangulasi, dengan mengecek tentang mengkonfirmasi antara wawancara kepala dinas A dan kepala dinas B dan kepala dinas C dan kepala dinas D. Semua dari hasil wawancara itu. Tapi saya konfirmasi ke masing-masing ini untuk validitas data sebagai konfirmasi triangulasi dengan triangulasi. Maka ini disebut triangulasi apa? Triangulasi sumber. Begitu ya. Jadi, Feby, ada banyak macam triangulasi. Ingat bahwa triangulasi itu adalah salah satu cara untuk validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi banyak. Ini harus dipahami satu persatu dulu itu apa. Kemudian kamu harus jelaskan apa yang kamu lakukan. Sehingga benar-benar yang dilakukan itu sesuai dengan teknik triangulasi yang dipilih. Begitu ya, teman-teman. Nah, sehingga sekarang kalian perhatikan lagi skripsi itu. Kalau dia bilang, oh saya membandingkan antara hasil wawancara dan dokumentasi. Itu tuh disebut apa toh? Wah, nggak disebutkan, berarti kamu kasih catatan. Ini seharusnya disebutkan, ini teknik triangulasi apa. Atau ada yang bilang, oh saya teknik triangulasinya triangulasi sumber. Yang dilakukan adalah begini-begini. Oh, kurang benar nih, mestinya kalau teknik triangulasi sumber itu adalah yang begini. Gitu, ya. Jadi teman-teman silahkan mengkritisi atau mempelajari yang skripsi yang sudah ada itu, kemudian kritisi. Kalau itu benar, mengapa itu benar, dan kalau itu tidak benar atau belum benar, mengapa itu tidak benar atau kurang. Ya, sehingga pembelajarannya benar-benar embedded, benar-benar teman-teman langsung learning by doing. Jangan takut, meskipun skripsinya itu adalah tulisannya Mas Teguh misalnya, tulisannya Mas Teguh yang pembimbingnya itu saya. Tidak apa-apa dikritisi nih, ini kok masih pakai Miles and Huberman zaman segini, misalnya. Cuman ya siap-siap bingung teman-teman kalau membaca skripsinya Mas Teguh, karena masih punya hutang ke saya untuk menyelesaikan publikasinya tuh. Jadi jangan takut, kenapa? Karena itu proses belajar, nggak apa-apa. Belajar itu tidak harus mengkritisi yang salah-salah, tapi juga bahwa benar, sehingga pemahaman teman-teman bahwa itu benar dan sebagainya itu bisa secara mendalam, ya. Nah, sehingga teman-teman saya kasih tugas lagi untuk melihat kembali, pelajari lagi skripsinya, kemudian beri komentar di satu rancangan penelitiannya, kemudian teknik pengumpulan datanya, kemudian teknik pemilihan informannya, kemudian validitas datanya. Komentari sudah benar dan mengapa benar, kurang benar dan mengapa kurang benar,
belum lengkap dan mengapa belum lengkap, atau salah dan mengapa salah. Ya. Jadi dikomentari itu, bukan hanya dibaca, tapi juga direview. Sehingga sekali lagi benar-benar teman-teman paham tentang itu. Kalau seandainya di kelas itu langsung saya tunjuk, langsung saya suruh maju ke depan, bawa skripsinya, terus diskusikan tuh. Ini benar atau salah? Mengapa ini benar? Ini lengkap atau tidak? Mengapa ini belum lengkap? Atau dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, jadi tolong kalian begitu ya, sehingga kalian benar-benar tahu, dan kalau bingung itu benar-benar tahu bahwa bingung. Jangan tidak tahu bahwa tidak tahu. Jangan tidak menyadari bahwa bingung. Ya, jadi skripsinya itu harus dikomentari. Begitu ya. Tentu saja untuk minggu depan seperti yang saya sampaikan tadi, jangan lupa persiapkan juga untuk tahu teknik analisis data. Begitu, ada pertanyaan atau tanggapan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi saya akan mengingatkan bahwa skripsi kalian itu yang sudah dimiliki masing-masing harus dikomentari. Rancangan penelitiannya, teknik pemilihan informannya, teknik pengumpulan data, dan teknik validitas datanya. Dikomentari, direview, dikaji. Jangan takut komentarnya. Nah, ketika kalian ada yang bingung, ada yang tidak tahu, maka ditanyakan. Ya. Kalau tidak, berarti saya anggap kalian sudah paham semua tentang itu. Jadi minggu depan 15 menit pertama itu akan diisi dengan mendiskusikan hasil kerja kalian dalam mereview skripsi itu. Tanyakan semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap mengerti, sehingga langsung lanjut ke analisis data. Begitu ya. Ada tanggapan teman-teman atau sudah siap? Kalau sudah ditanyakan siap itu saya melihat wajah Febi, Lutfi, Mawar, Jabar, senyumnya itu jadi gimana gitu. Senyumnya itu kayak nastarnya masih belum dihabiskan. Oke ya, berarti sudah siap ya. Dan untuk itu Mas Teguh saya kasih waktu mungkin 5 menit Teguh untuk memberikan overview aja apa yang akan diberikan dalam 2 kali pertemuan besok, khususnya tentang analisis data. Kira-kira akan tentang apa, jadi teman-teman bisa menyiapkan atau paling tidak punya clue lah, Teguh. Silahkan Mas Teguh. Baik Bu, terima kasih Bu Erlin buat waktunya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Teguh Budi Santoso. Saya AN16 dan baru saja di wisuda kemarin. Saya dulu kebetulan bimbingannya Bu Erlin saat menyusun skripsi. Buat overview 2 pertemuan ke depan, mungkin nanti dari dasarnya dulu saya akan lebih menjelaskan dulu gimana sebenarnya apa aja teknik analisis yang ada di dalam kualitatif. Kalau mungkin nanti teman-teman nanti pas baca-baca nanti kita bahas singkat aja. Tapi untuk lebih dalamnya mungkin buat di pertemuan yang minggu depan dulu saya akan jelaskan teknik analisis yang saya gunakan di dalam skripsi saya. Saya menggunakan teknik analisis tematik milik Brown and Clark. Itu kalau tadi teman-teman bilang pas ditanya kenapa Miles Haberman, oh itu udah common, itu cuma ada itu. Dan tadi Bu Erlin juga bilang sebenarnya banyak sekali teknik analisis yang bisa kita gunakan di dalam kualitatif. Dan itu salah satunya saya gunakan teknik analisis tematik milik Brown and Clark. Dan itu untuk yang pertemuan minggu depannya nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi apa yang mau kita bahas. Jadi karena sebenarnya pemilihan teknik analisis juga nanti sangat
sangat tergantung dengan desain studi teman-teman, desain penelitian teman-teman itu apa. Kayak misal saya kemarin studi kasus saya menggunakan analisis tematik yang diuji waktu itu karena diuji dengan dibilang tidak sesuai dengan desain penelitian. Tapi gini teman-teman, asal teman-teman bisa punya alasan yang kuat, kenapa teman-teman memilih teknik analisis tersebut, itu menurut saya sah-sah saja ya Bu Erlin ya. Bisa. Ya, selama ini menurut saya yang agak ini juga kita itu yang tadi, karena selain masalah penggunaan Miles Habermas yang udah banyak, selama ini masalahnya juga adalah kita terkungkung di dalam ya hal-hal yang udah sistemik gitu. Jadi kalau studi kasus harus pakai Miles Habermas, desain ini harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Sementara kalau kita lihat di jurnal-jurnal luar itu banyak sekali, kayak misal teknik analisis namanya CCA, Constant Comparison Analysis. Itu biasanya dipakai buat studi grounded theory. Nah, tapi ada salah satu peneliti yang pakai CCA itu buat studi kasus. Nah, asal kita bisa berikan rasionalisasinya, kita bisa pakai teknik analisis tersebut. Dan mungkin ya itu nanti di minggu depan hal-hal dasar tersebut dulu yang kita perlu mengerti, sehingga nanti ketika teman-teman menyusun skripsi dan penelitian, teman-teman bisa menentukan dengan baik dan punya alasan yang kuat kenapa memilih teknik analisis tersebut. Itu sih Bu Erlin. Oke, terima kasih. Tapi nggak ada clue misalnya mau DNA atau... Analisis tematik dulu mungkin Bu Erlin minggu depan. Tematik yang saya. Sekalian nanti mungkin saya kasih contohnya buat itunya, yang Max QDA dulu itu loh Bu. Yang teknik yang saya proses analisisnya. Nanti saya tunjukkan juga. Pakai Max QDA minor. Max QDA berbayar soalnya. Ya, oke. Paling tidak punya itu ya, tematik dulu ya teman-teman menyiapkan. Dan juga sekaligus sama langkah-langkah teknik-tekniknya, jadi kayak langsung praktek gitu ya, Teguh. Iya Bu. Iya Bu. Mungkin teman-teman bisa baca dulu tulisannya Brown and Clark. Nanti coba aku share nanti ke Ina buat ininya, buat bukunya Brown and Clark-nya. Nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman di kelasnya Bu. Nanti saya share lewat Ina. Oke, baik. Kenapa di-share lewat Ina itu? Kenapa nggak ke saya ya? Heran. Iya lewat. Kan maksudnya yang masuk grup Ina Bu, saya mikirnya Bu. Ya lewat Ibu juga boleh. Oh begitu. Feby itu sudah senyum-senyum gimana gitu Feby. Iya, saya lewat. Saya dilewatin loh Feby. Langsung ke Ina Feby. Loh, saya pikirkan Ibu sibuk Bu. Iya, saya sibuk. Jadi kalau untuk share apapun lewat Ina saja ya. Saya lewat Ibu deh Bu nanti Bu. Oke, nggak apa-apa deh. Saya lewat Ibu deh. Ya, baik teman-teman, paling tidak tema besok sudah tahu clue-nya bahwa akan tematik dan teman-teman bisa mempelajari dulu itu apa. Tapi ingat Teguh bahwa itu langsung harus dengan prakteknya ya. Jadi nanti saya tunjukkan prakteknya. Prakteknya sehingga teman-teman nanti akan bisa melakukan. Kalau nanti ada permintaan lebih lanjut itu harus diatur lagi lain waktu dengan pengaturan yang lain lagi. Baik. Boleh lewat Ina kalau yang seperti itu boleh. Feby juga diikutkan juga boleh. Ina manajer saya Bu sekarang ini ya. Iya Nak ya. Personal manager ya Nak. Gak mau Ina itu. Kemudian untuk itu teman-teman kita minggu depan mulai jam 8 ya menggunakan Zoom. Baik, karena waktunya sangat mepet kalau kita mulai 9:30. Dan ingat jam 8 pun itu di 15 menit pertama masih akan persepsi tentang hasil tinjauan teman-teman dari yang saya tadi sampaikan, mereview skripsi dari aspek rancangan, teknik pengumpulan data, kemudian teknik penentuan informan dan teknik triangulasinya ya, validitas datanya, sehingga jam 8 nanti tolong tepat waktu untuk itu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Sisa waktunya silahkan dimanfaatkan yang tadi mereview skripsi sehingga tidak menunda untuk minggu depan. Wah, kelasnya jam 8, baru 7:30, baru masih siap-siap, ngolet-ngolet, baru mereviewnya, atau membaca yang tematik dan sebagainya itu, sehingga teman-teman punya alokasi waktu belajarnya itu memang benar-benar dimaksimalkan. Begitu ya, nanti kalau ada kiriman dari Mas Teguh melalui Mbak Ina atau melalui saya nanti disampaikan di WA group ya. Ina minta skripsi katanya Nak. Skripsi saya Bu, enggak dulu. Baik teman-teman, hanya baru 33 orang yang bergabung di ini. Semoga semuanya, sebentar saya coba lihat juga OCW-nya, semoga semuanya
bisa mengikuti dengan baik, karena ini itu benar-benar modal bagi teman-teman untuk tahu menentukan pembuatan proposal penelitian dan nanti yang mengarah pada berbagai kewajiban teman-teman dalam mengikuti perkuliahan berikutnya ya. Jadi semoga benar-benar bisa dipahami, dan kalau hanya mendengarkan saja, apalagi dengan sinyal yang mungkin putus nyambung, itu akan sulit teman-teman. Oleh karena itu makanya saya bilang pegang suatu skripsi, jadi pembelajarannya langsung learning by doing. Komentari, nggak apa-apa dalam proses belajar, bahwa bingung tidak tahu itu adalah hal yang biasa. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan hasil reviewnya bisa kita diskusikan dalam 15 menit pertama minggu depan sebelum kita ke analisis data. Begitu ya teman-teman semua, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Mas Teguh, terima kasih, jadi sudah mulai menyiapkan minggu depan, walaupun setelah ini akan saya WA hal lain yang juga urgent. Baik Bu, siap. Baik, terima kasih teman-teman, sehat semua, semangat selalu, dan tetap tersenyum. Nah, begitu Feby, Lutfi, kalau Mufliha tuh, kalau sudah kelihatan senyumnya sudah menyenangkan. Baik, terima kasih semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Pagi, Bu.